Di sini kami akan melakukan roleplay tentang konseling gizi pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Ignesia Safriate dengan NIM 2318004. Saya berperan sebagai bidan dan rekan saya Natalia NIM 2388021. Saya berperan sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Siang Ibu. Perkenalkan, saya bidan ini. Saya bertugas di PMB pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu, saya ingin mengetahui gizi tentang ibu hamil. Gizi untuk ibu hamil ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, ini dengan ibu siapa? Sebelumnya saya Ibu Natalia. Boleh saya minta KTP-nya Ibu? Ini Bu. Ibu Natalia. Oh, umurnya 25 tahun ya Ibu? Iya, 25 tahun. Baik, sih untuk ibu pada saat kehamilan. Saya akan menjelaskan proses kehamilan dari konsepsi sampai persalinan. Yang pertama itu diawali dengan adanya sel telur ibu dan sel sperma bapak yang akan menghasilkan pembuahan akan tumbuh berkembang di dalam rahim ibu sekitar 40 minggu dalam kondisi normal. Dan janin tersebut akan dilahirkan pada usia kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan proses kehamilan dan dengan pentingnya gizi pada saat kehamilan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan perubahan-perubahan pada setiap trimester. Pada kehamilan itu ada 3 trimester ibu. Pada trimester pertama ibu akan adanya perubahan dengan adanya rahim ibu mulai membesar meski belum dapat terlihat, dan vagina ibu lebih banyak mengeluarkan cairan, dan serta payudara ibu akan merasa tegang dan membesar, serta pada daerah tertentu akan mulai berwarna hitam. Dan perubahan rasa tidak enak pada ulu hati ibu. Dan terdapat bercak-bercak hitam pada muka ibu, serta ibu sering akan mengalami kencing pada 2 bulan awal kehamilan. Dan ibu akan mengalami kenaikan berat badan meski belum signifikan. Pada trimester kedua ini, rahim ibu akan mulai membesar, akan lebih kelihatan daripada trimester pertama, serta pembuluh darah ibu akan membesar dan terkadang menimbulkan vareses. Apakah ibu tahu vareses itu apa? Vareses itu apa? Vareses itu adalah adanya buang air besar. BAB. Iya, BAB. Dan terkadang ibu akan sering mengalami sembelit. Dan ibu terkadang juga sering mengeluh sesak nafas karena adanya penyempitan pada bagian dalam itu. Itu pada trimester kedua ya? Iya itu. Serta terjadinya peningkatan aliran pembuluh darah pada vagina, sehingga ibu pada trimester kedua ini sering ada peningkatan untuk rasa ingin kencing walaupun keluarnya hanya sedikit. Dan juga ibu akan mengalami kenaikan berat badan lebih daripada trimester pertama. Dan pada trimester kedua ini kenaikan berat badan ibu akan lebih terlihat daripada trimester pertama. Sedangkan pada trimester ketiga, rahim ibu lebih membesar pada trimester pertama dan trimester kedua. Dan pada trimester ketiga ini, ibu akan mengalami rahim lebih besar daripada trimester pertama dan trimester kedua. Serta ibu akan sering mengalami buang air kencing karena ada penekanan pada kandung geling ibu. Dan kebanyakan ibu akan mengalami kesulitan bernafas, serta terjadinya kenaikan berat badan yang lebih terlihat daripada trimester pertama dan trimester kedua. Dan ibu akan sering mengeluh nyeri punggung, dan payudara ibu sudah mulai mengeluarkan ASI seperti atau disebut kolostrum. Iya. Dan sekarang saya akan menjelaskan pola makan ibu selama kehamilan pada tiap trimester dan makanan apa yang sesuai dengan ketidaknyamanan sesuai. Pada trimester kedua ini, nafsu makan ibu mulai meningkat nih ibu secara maksimal, tetapi terkadang ibu mengalami sembelit. Dan saya menyarankan ibu agar makan makanan yang bergizi.
Biasanya pada trimester 2 ini biasanya normal ya Bu, karena pada trimester 2 ini biasa disebut dengan trimester yang agak disukai banyak ibu hamil karena seperti tidak hamil biasanya pada trimester kedua. Beda kalau trimester pertama dan trimester ketiga. Trimester ketiga itu nafsu ibu akan mulai menurun ibu sama seperti trimester pertama. Kembali lagi ke trimester pertama itu. Iya. Saya menyarankan kepada ibu agar makan makanan yang bergizi serta makan sedikit namun sering. Dan saya menyarankan juga ibu memakan makanan yang mengandung banyak protein serta segera makan ketika ibu merasa lapar juga. Kita juga akan menjelaskan bahan makanan yang sehat serta memberikan contoh jenis makanan yang sesuai dengan gizinya. Yang pertama itu biasanya bahan makanan yang biasa dibutuhkan pada masa kehamilan itu seperti karbohidrat, seperti nasi. Kalau ibu tidak suka nasi bisa digantikan dengan jagung, ubi, atau roti. Sedangkan untuk yang protein itu daging, ikan, tahu, tempe. Sedangkan untuk sumber vitaminnya itu seperti sayur dan buah-buahan yang segar yaitu. Serta sumber mineral seperti zat besi, daging, ikan, telur. Dan untuk sumber lemaknya ini sama ibu, daging dan kacang-kacangan. Untuk konsumsi airnya itu sebaiknya 8 gelas dalam sehari atau 2 liter per hari. Jadi saya menjelaskan proses memasak makanan yang bergizi. Yang pertama itu sayur. Saya menganjurkan ibu untuk sayurnya itu pertama saat memasak sayur itu lebih bagus dicuci dulu baru dipotong itu. Jangan dipotong dulu baru dicuci. Itu akan mengakibatkan zat-zat yang bergizi pada sayur itu tercuci karena saking dicuci berulang-ulang. Gitu ya. Cara memasak daging atau ikan itu saya anjurkan untuk ibu memasaknya itu dengan di suhu sedang, namun masaknya itu yang lama. Suhunya harus sedang ya Iya, jangan langsung kayak suhunya yang tinggi. Ya. Itu ya ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga penambahan kalori pada ibu selama kehamilan. Yang pertama itu kebutuhan kalori pada wanita yang tidak hamil itu kan ibu 2.200 kalori per hari, dan untuk ibu hamil itu sekitar 300 kalori. Jadi untuk ibu dalam sehari itu saya menganjurkan untuk mengonsumsi kalori sebanyak 2.500 per hari. Untuk yang sekarang ini saya akan menjelaskan peningkatan konsumsi makanan hingga 300 kalori per hari. Itu agar ibu bisa mendapatkan kalori 300 kalori ya ibu. Itu ibu bisa mencarinya dengan kayak nyemil ibu. Contohnya kayak nyemil roti di siang hari atau pisang rebus. Itu bisa mencukupi untuk penambahan kalori yang 300 itu. Saya menyarankan ibu untuk macam-macam makanan yang harus ibu batasi selama kehamilan. Yang pertama itu makanan kaleng. Dalam makanan kaleng itu ada zat pengawetnya. Terus yang kedua itu makanan yang terlalu manis ya ibu dikurangi, seperti es teh. Yang ketiga itu makanan yang berlemak tinggi, misalnya kayak susu berlemak, margarin, makanan yang tidak segar, serta ibu harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kalau teh itu mengandung kafein? Iya benar ibu, ini teh itu termasuk yang mengandung kafein. Itu dikurangi ya bu. Tapi boleh ya bu? Boleh, namun dibatasi. Jangan dijadikan setiap hari bu. Siap. Baik, yang terakhir ini untuk makanan minuman yang beralkohol tidak diperbolehkan ya ibu. Itu tidak baik untuk janin. Baik bu. Di sini saya akan menjelaskan makanan-makanan yang harus banyak dikonsumsi selama kehamilan. Yang pertama itu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, sereal, terus ibu mengonsumsi daging, ikan, buah-buahan, sayuran yang segar, serta susu dari hasil olahannya seperti susu, keju, dan yogurt tanpa gula. Tanpa gula. Di
sini saya akan menjelaskan kenaikan berat badan pada ibu hamil yang normal. Biasanya kenaikan berat badan selama kehamilan itu yang normal bisa dari 9 kilo sampai 13,5 kilo. Itu untuk yang normal ya Ibu. Biasanya pada trimester pertama itu Ibu akan mengalami kenaikan berat badan hanya 1 kilo. Sedangkan pada trimester kedua itu biasanya 3 kilo atau lebih Ibu. Sedangkan pada trimester ketiga itu ini lebih besar Ibu, itu bisa sampai 6 kilo. Berarti di trimester 3 ini puncaknya sangat besar ya Bu? Iya Ibu, betul. Ya. Ibu, di sini saya akan menjelaskan menu yang seimbang untuk mendukung kehamilan Ibu. Pada saat Ibu makan itu sudah bisa mengkonsumsi dari karbohidrat seperti nasi, protein itu seperti daging, bisa juga ikan, tempe, dan sayur, buah, dan makanan selingannya itu bisa 1 buah pisang rebus ataupun roti. Itu untuk menambah kalori Ibu. Itu dan usahakan dalam 1 kali makan dalam 1 piring itu sudah ada ya Bu. Baik, untuk sesi konseling tentang gizi untuk selama ini sudah selesai. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Cukup sih Bu, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah Ibu mengerti apa yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang. Saya akan bertanya, Ibu biasanya kalau kenaikan berat badan yang normal itu biasanya batas normalnya itu berapa Ibu? Tadi Ibu biasanya sekitar 9 kilo sampai 13,5 kilogram. Oke, bagus ya Ibu. Artinya Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan. Terus untuk menu seimbangnya itu biasanya apa Ibu untuk 1 kali makan? Karbohidrat, protein, serat, kalsium, vitamin. Ya, baik. Ternyata Ibu sangat mengerti ya apa yang kita bicarakan dari awal. Baik Ibu, untuk sesi konselingnya sudah selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bidan.